Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maslihatun Imah, usia saya 17 tahun, kelas 11 di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus. Saya berasal dari Kota Rembang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sebagai salah satu peserta Lomba Ceramah Nasional sangat berterima kasih kepada penyelenggara Lomba Ceramah Nasional ini, yakni Ormawa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo, dalam rangka Dies Natalis UIN Wali Songo yang ke-51. Semoga UIN Wali Songo menjadi universitas yang tentunya lebih maju lagi dan berperadaban tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, berkah serta hidayahnya sehingga kita semua masih bisa merasakan berlibur nikmat yang tiada habis. Kedua kalinya, sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bicara tentang moderasi beragama, apa sih moderasi beragama itu? Nah teman-teman, istilah moderasi sendiri telah Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Tepatnya di awal juz 2 halaman sebelah kiri baris ketiga yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian pula kami menjadikan umat Islam sebagai umat pertengahan, yakni umat yang bersifat moderat, bersifat tengah-tengah sehingga berimbang. Teman-teman, istilah moderasi sendiri ini jika disandingkan dengan istilah beragama, maka cara manusia beragama dengan tawasud, moderat, yang sesuai dengan esensi manusia itu beragama, yakni memiliki komitmen terhadap ajaran agamanya serta menjalankan agama sesuai dengan keyakinan dan ajarannya. Teman-teman, hidup di negara Indonesia, di negara yang penuh dengan keanekaragaman agama, suku, ras, dan budaya, ini tak mudah bagi kita untuk bersikap toleran begitu saja. Maka di sini begitu penting sikap moderasi agama ini ditanamkan kepada para pelajar seperti kita agar nantinya kita menjadi manusia yang saling mendamaikan, penuh kasih sayang, serta toleran di masa yang akan datang. Ingat, yang disebut moderat itu bukan para mereka yang dangkal imannya, bukan pula mereka yang menganggap remeh tentang ajaran agamanya, melainkan mereka yang solid, berpegang teguh pada ajaran agamanya, tetapi tetap memiliki sikap toleran, anti kekerasan, serta menghargai adanya perbedaan. Sehingga Indonesia, bangsa yang besar ini, jauh dari kata perpecahan. Teman-teman yang berbahagia, berhubung kita sebagai pelajar, maka kita sebagai generasi muda Indonesia perlu diberi wawasan yang luas tentang bagaimana cara menerapkan Islam yang rahmatan lil alamin serta menjadikan Islam ini sebagai landasan dalam pergaulan dengan orang lain tanpa melirik sedikit pun adanya perbedaan. Tak cukup teori, namun implementasi nyata ini sangat dibutuhkan untuk menerapkan moderasi beragama ini. Lantas, bagaimana kita sebagai pelajar untuk menerapkan sikap moderasi beragama tersebut? Nah, teman-teman, kita bisa menerapkan moderasi beragama ini di lingkungan madrasah, di lingkungan sekolah dengan beberapa metode, seperti metode diskusi, di mana metode ini melatih kita sebagai pelajar untuk berpikir secara kritis, berpikir secara terbuka, serta menghargai pendapat orang lain yang berbeda. Tak hanya metode itu, tetapi juga adanya metode kerja kelompok, di mana Islam sangat menganjurkan tolong-menolong, yang mana metode ini merupakan strategi guru untuk menanamkan sikap moderasi beragama kepada para pelajar, sehingga para pelajar ini bersifat luas
dan tidak eksklusif beragama. Dan masih banyak lagi metode-metode yang digunakan untuk menerapkan sikap moderasi beragama ini. Nah, kita sebagai generasi pemuda bangsa, apa sih usaha kita untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia ini? Kita di sini tak perlu berusaha payah berjuang melawan penjajah seperti yang dilakukan oleh pejuang dahulu. Mereka rela berkorban sampai titik darah penghabisan. Di sini kita hanya perlu berjuang melawan ego kita masing-masing serta menjunjung tinggi rasa toleransi terhadap sesama. Teman-teman yang berbahagia, bicara tentang ini, apa sih menariknya Wonalisongo itu? Nah, menurut saya Wonalisongo ini merupakan universitas yang latar belakang keagamaan dan mereka sangat menjunjung tinggi visinya, yakni Universitas Islam riset terdepan berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan guna untuk kemanusiaan dan peradaban di tahun 2030. Tak hanya itu teman-teman, daya tariknya juga ditunjukkan dari segi akreditasinya, di mana Wonalisongo ini institut yang telah menjadi predikat A. Maka dari itu, beruntunglah bagi kalian, beruntunglah bagi mereka yang telah berlabuh ilmu pengetahuan di Wonalisongo, yang mana dunia pun dapat, akhirat pun insya Allah senang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, salam generasi Islami, salam toleransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.